Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah, dan surga atau SHS dengan cara belajar teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Jadi sebelum kita mulai, para sahabat, mohon dalam rangka mengembangkan syiar dan dakwah bersama dari generasi ke generasi, mohon kiranya memberikan subscribe, like, dan share. Mohon disebarluaskan kepada keluarga dan rekan lainnya. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya dan menyediakan pahala mengalir untuk kita semua. Amin. Tema kita kali ini adalah bukan meditasi. Para sahabat, memang di dalam pembelajaran salat khusyuk 3T ini ada yang namanya berlatih. Berlatih 3T atau tumak ninah, tafakur, tadabbur yang dilakukan di luar salat biasanya. Dan berlatih ini memang merupakan cara kita di dalam menghayati makna-makna bacaan salat itu. Supaya apabila dilatih di luar sholat, nantinya hasil dari latihan itu akan terbawa di dalam sholat. Itu tujuannya. Tetapi di dalam prakteknya banyak jamaah mempertanyakan dan sering ada pertanyaan dari peserta yang berlatih 3T ini, apakah berlatih ini sama dengan meditasi? Jawabnya tidak sama. Ya, jawabnya tidak sama. Banyak sekali perbedaannya dengan meditasi. Jauh sekali perbedaannya dengan meditasi. Karena itu, kita jawab itu tidak sama. Sama sekali tidak sama. Jauh sekali perbedaannya. Bahkan akan kita lihat, ada kurang lebih ada 12 perbedaan. Ya, 12 perbedaannya. Ada 12 macam perbedaannya. Jadi sangat berbeda dengan meditasi. Nah, perbedaan salat khusyuk 3T, tumak ninah, tafakur, tadabbur, dan meditasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, salat khusyuk 3T, sebutannya aja sudah beda. Ya, sebutannya beda sekali itu. Ya, ini sebutannya khusyuk metode 3T. Atau 3T itu singkatan tumak ninah, tafakur, tadabbur. Namanya itu. Ya, namanya itu sehingga memang berbeda sekali. Nah, sedangkan yang satunya meditasi, sebutannya aja sudah meditasi. Nah, ini yang pertama. Ya, dari sebutan saja sudah jauh berbeda. Jadi tidak ada mirip-miripnya sama sekali itu dari sebutannya itu, ya. Yang kedua, sumbernya, ya, sumber belajarnya itu. Kalau salat khusyuk 3T itu belajarnya bersumber dari agama Islam. Ya, agama Islam dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi jelas sekali itu. Jadi kalau 3T ini sumbernya agama Islam, Al-Quran, dan hadis. Ini perbedaan kedua. Nah, sedangkan meditasi itu sumbernya agama lain. Ya, agama lain yang diucapkan juga kita tidak tahu seperti apa, dan mungkin juga mereka berbeda-beda, atau menjadi ajaran tersendiri, dan lain-lain. Dan meditasi ini bukan ajaran Islam, ada diambil dari agama lain. Itu jelas sekali bedanya itu. Yang kedua,
Yang ketiga, yang diucapkan adalah ayat-ayat Al-Quran yang diucapkannya itu. Misalnya Al-Fatihah, dilatih Bismillahirrahmanirrahim, dilatih artinya, maknanya, ya dimasukkan ke dalam program memori. Ini Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca tuh. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Nah, kemudian di dalam meditasi, mungkin ada juga yang diucapkan, tetapi ajaran agama lain, atau ajaran lain, atau apa begitu, meditasi. Tidak sama. Kebetulan saya mengerti sekali meditasi itu, karena saya dari dulu belajar meditasi. Cuman saya tidak sebutkan ini ajaran agama apa, dan ajaran seperti apa, karena itu meditasi juga ada bermacam-macam, ya bermacam-macam. Pokoknya bukan ajaran Islam begitu kira-kira, ya. Nah ini yang ketiga. Sedangkan 3T ini adalah yang dibaca tuh ayat-ayat Al-Quran. Nah ini yang ketiga. Yang keempat adalah menghayati bacaan salat dan terapi Qurani. Jadi yang dihayati itu makna-makna bacaan salat. Jadi salat yang dilakukan setiap hari, ada bacaannya, bacaan itulah yang dilatih di luar sholat. Dilatih di luar sholat bacaannya itu supaya apa? Supaya lebih meresap, begitu. Nanti hasil dari latihan itu akan terbawa dalam sholat. Nah ini. Nah sedangkan meditasi, meditasi sendiri. Meditasi itu tidak sama, bukan bacaan sholat. Dia sesuai dengan ajaran mereka sendiri, ajaran lain-lain. Nah persoalan ada orang Islam yang belajar meditasi itu lain soal. Lain soal. Ya, mengerti meditasi lain soal, karena itu memang sumbernya bukan sumber ajaran Islam, sumbernya ajaran agama lain. Nah kemudian yang kelima, niatnya, ya niatnya pada saat kita berlatih itu, 3T ini, saat berlatih, itu niatnya ibadah karena Allah. Ya, jadi ibadah karena Allah, karena itu merupakan zikrullah, zikir-zikir, amal-amal lahiriah, amal-amal batiniah. Nah ini amal-amal yang dianjurkan oleh Al-Quran, terutama disebut juga dengan zikrullah, mengingat Allah. Nah ini niatnya ibadah. Nah ini 103T. Sedangkan meditasi, ajarannya ajaran lain. Nggak tahu niatnya kayak apa, pokoknya sekarang ikuti aja latihannya seperti itu, gitu. Sedangkan salat khusyuk 3T, itu niatnya ibadah, berbeda sekali. Yang keenam, yang keenam adalah dalam 3T ini melakukan penghayatan dengan tenang, memahami, menghayati bacaan salat dan terapi Qurani. Jadi dilakukan dengan tenang, tenang itu tumakninah, memahami itu tafakur, menghayati itu tadabbur, bacaan-bacaan salat dan terapi Qurani. Terapi Qurani itu ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ada astagfirullah, ada lagi terapi ikhlas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu isinya. Nah, sedangkan meditasi bisa juga dia, tapi dia mungkin ngosongkan pikiran atau cara lain yang diajarkan. Saya mengerti betul meditasi itu ada macam-macam juga. Karena itu saya tidak menyebutkan satu persatu di sini tentang meditasi itu. Tapi berbeda, nggak sama dengan khusyuk 3T. Yang ketujuh, merupakan sarana berlatih untuk dibawa dalam salat khusyuk. Jadi waktu kita berlatih khusyuk 3T ini atau 3T ini, bacaan-bacaan sholat itu di luar sholat kita berlatih. Nah tujuannya nantinya akan dibawa di dalam sholat. Jadi waktu sholat itu menjadi terbawa latihan-latihan sebelumnya itu. Jadi latihan di luar sholat itu akan terbawa, penghayatan makna-maknanya menjadi terbawa dalam sholat. Nah itu tujuannya. Jadi akhirnya sholatnya kualitasnya menjadi lebih baik. Itu karena berlatih.
Nah, sedangkan untuk meditasi, nah itu nggak seperti itu, nggak tahu untuk apa tujuannya, orang berbeda-beda sesuai dengan ajaran dan cara lain yang diajarkan. Nah, ini jadi jelas sekali tidak sama. Yang kedelapan, isi pikirannya, memori-memorinya, atau kita sebut dengan ajarannya atau ilmunya. Nah, ilmunya adalah sesuai ajaran Islam. Jadi ilmunya itu ilmu Islam, ada di Al-Quran, ada di hadis, ada keesaan Tuhan, dan ada ilmu-ilmu lainnya. Ya, ini ilmunya adalah ilmu ajaran Islam. Nah, sedangkan di meditasi ilmunya sesuai dengan ajarannya masing-masing. Ajaran meditasi itu dari mana, atau cara lain yang diajarkan, begitu. Tidak sama itu. Jauh sekali bedanya. Nah, yang kesembilan, memori yang ada dalam pikiran kita, yang berlatih 3T ini adalah ilmu-ilmu keislaman. Jadi pikirannya dipenuhi oleh ilmu-ilmu keislaman. Jiwanya dipenuhi oleh ilmu-ilmu keislaman. Nah, sedangkan dalam meditasi, memori pikirannya atau jiwanya itu sesuai dengan ajarannya. Jadi di dalam diri itu berbeda sekali. Meditasi itu seperti ini, nah sedangkan 3T atau sholat khusyuk 3T itu seperti ini, yang Islam semuanya. Nah, ini bedanya jauh sekali. Isi dalam pikiran itu beda, isi dalam jiwanya itu beda. Beda. Nah, yang 10, kata-kata yang diucapkan ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya itu adalah seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Malik yaumiddin misalnya, atau Hasbunallah wa ni'mal wakil, Astagfirullah, innalillahi. Nah, isinya itu. Ya, isinya yang diucapkan tuh itu. Jadi kata-katanya aja udah beda. Nah, sedangkan meditasi nggak ada kata-kata itu. Nggak tahu kata-katanya, menurut masing-masing aja tuh yang diajarkan apa. Nah, itulah ajarannya meditasi. Jadi tidak sama, jauh bedanya. Nah, terus yang ke-11, memposisikan diri sebagai seorang muslim hamba Allah. Nah, jadi karena orang muslim itu baca syahadat, Tuhannya hanya Allah, nabinya hanya Muhammad, pedomannya hanya Al-Quran. Nah, sehingga dia memposisikan diri sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah yang sedang melakukan ibadah. Nah, niatnya untuk mengabdikan diri pada Allah, memperbaiki kualitas sholat yang dilatih di luar sholat. Jadi dilatih di luar sholat dalam rangka memperbaiki sholat. Nah, ini di dalam salat khusyuk 3T. Nah, sedangkan meditasi, meditasi memposisikan diri sesuai ajarannya. Apa posisinya, kenapa dia bermeditasi, apa tujuannya, dan sebagainya. Isi kepalanya itu, isi ajarannya itu adalah ajaran meditasi, ajaran bukan ajaran Islam. Jauh bedanya. Yang ke-12, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain itu banyak sekali. Ya, dan lain-lain itu banyak sekali. Nah, saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini, banyak sekali perbedaan-perbedaannya itu. Nah, sehingga dengan demikian salat khusyuk 3T atau latihan 3T itu makninah tafakur tadabbur itu bukan meditasi dan jauh sekali bedanya. Nah, untuk memperdalam silahkan membaca buku Salat Khusyuk Metode 3T halaman 24 sampai 26. Di sana dijelaskan perbedaan antara salat khusyuk 3T dan meditasi. Nah, mudah-mudahan para sahabat lebih jelas, lebih paham, dan ini bukan ajaran meditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.